والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita panjang umur dan sehat walafiat, bisa bertemu di majlis ta'lim Zawiyatul Hikmah dari Ketiga. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini materi kitab fikih Safinatun Najah. Alhamdulillah kami hampir sudah khatam kitabnya. Kalau kitab aslinya matanya memang sudah khatam, tapi karena kitab ini Nailur Raja di syarh Safinatun Najah ada tambahan fasal tentang haji. Mungkin bulan depan kita khatam kitabnya ini. Kami sampai alhamdulillah di fasal membahas rukun-rukun umrah. Kemarin membahas rukun haji. Qala faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulum fid darain amin. Faslun arkanul umrati thalathatun. Arkanul umrah, rukun-rukun umrah adalah 3. Tapi ada riwayat katanya 4. Qala al-awwalu al-ihram. Rukun yang pertama niat ihram, masuk umrah, mau melaksanakan umrah. Rukun yang kedua at-tawaf. Rukun ketiga as-sa'i. Dan rukun yang keempat al-halqu awit taqsir. Yang mengatakan rukunnya umrah hanya 3 itu menggabungkan tawaf dengan sa'i jadi satu. Maka di kitabnya atau riwayatnya rukun umrah hanya 3. Kalau dipisahkan haji rukun dan tawaf rukun dan sa'i rukun, maka rukun umrah adalah 4 rukun. Arkanul umrah, rukun-rukun umrah sama rukun haji. Cuma bedanya apa? Ada tambahan wukuf di Arafah. Itu bedanya. Qala al-ihram. Niat masuk ihram. Thumma qala berikutnya faslun. Fasl berikutnya wajibatul haji. Wajibatul hajj, amalan-amalan yang hukumnya wajib di waktu melaksanakan haji. Katanya 4. 3. Al-awwalul ihram minal miqat. Kalau rukun ihram semua, tapi ini wajibnya ihram dari miqat. Yang maksudnya miqat ini ada 2 macam. Ada miqat makani, miqat tempat.
ada miqat zamani, miqat masa. Kalau miqat zamani itu masa, artinya haji itu berniat haji tidak bisa di bulan Ramadan atau bulan Sya'ban, harus di dalam Ashhuril Haji, di dalam bulan-bulan haji. Itu adalah dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, di dalam situ boleh niat haji. Maka itu namanya miqat zamani. Itu tentang haji, miqatnya miqat zamani. Kalau umrah, miqat zamannya tidak ada waktunya. Seluruh jami'us sanati waqtul ihram. Seluruh waktu boleh berniat melaksanakan umrah. Jelas ya? Kalau haji harus di dalam bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Itu namanya miqat zamani, miqat masa. Macam yang kedua, miqat makani, itu harus mengambil niat ihram di miqat yang tertentu. Ada miqat kalau yang dari Madinah menuju ke Makkah itu Dzul Hulaifah, atau yang sekarang dinamakan Abyar Ali, Bir Ali lah, Abyar Ali. Yang dari kota Syam, negara Syam sekarang, yang dulu Syam itu 4 negara lah, sekarang 4 negara. Dulu namanya Biladus Syam, sekarang namanya Lebanon, Palestina, Jordan, Suria. 4 negeri itu dulu di satu nama Biladus Syam. Yang dari Biladus Syam dan Mesir, Afrika, maka miqatnya Al-Juhfa. Dan datang dari Yaman, maka miqat mereka Yalamlam. Dan yang datang dari Najd di tengah itu Qarn, atau zatnya Zatu Irqin. Itu miqat haji. Kalau kebiasaan orang Indonesia yang pernah haji, miqatnya di mana? Miqat haji. Jatah di dalam pesawat lah. Ya, itu kalau memang rencana atau program hajinya yang langsung ke Makkah, setelahnya waktu hajinya dekat, misalnya sampai di akhir Dzulqa'dah atau awal bulan Zulhijjah, maka itu mereka menuju ke Makkah langsung. Nah, mereka berniat ihram, atau banyaknya itu hajinya haji ifrad. Tapi bisa tamattu juga, banyaknya yang ambil ifrad, niatnya di pesawat. Jadi mereka di bandara Indonesia bisa pakai ihram. Di waktu pesawat akan diberitahu sedang kami di atas miqat. Jadi baru berniat. Tapi kalau programnya yang awal-awal kelontar yang ke Arab Saudi, bisa mereka ke Madinah, nanti setelah Jeddah ke Madinah. Nah, setelah Madinah berapa hari menuju ke Makkah, lihat mereka Abyar Ali, Bir Ali.
bisa juga datang kloter pertama ketika Mekah dahulu beberapa hari, kemudian ke Madinah lagi. Nah mereka itu yang katanya umrah, niat umrah dahulu, bukan haji. Terus yang kedua, rukun atau wajib amal wajib yang dalam haji. Yang kedua, ramyul jimar at-talat, melontar atau rami jamrah tiga jumrah, yaitu jumrah sughra, kemudian al-wusta, dan jumrah al-kubra, jumrah al-aqabah. Tiap jumrah itu melontar 7 kali dengan batu. Batunya jangan terlalu besar, yang segenggam ada, sebesar biji kacang, atau jari jempol. Jangan terlalu besar pada jari jempol. Hanya 3 jari lah ada. Itu selain ganal, bisa membawanya barat. Makin ganal makin barat. Dan tempatnya di mana? Yang terlalu genggam. Nah, itu 7 kali 1 jumrah. Kali 3 berapa? Ini kan 3, ada jumrah sughra, jumrah wusta, jumrah kubra atau al-aqabah. Nah itu 3, 7 itu berapa? 21. Seandainya segenggam batunya 21 galon nih. Itu 1 hari aja. Mau 3 hari lagi. Nah banyak tempat selain barat. Melontar itu harus 1 batu, itu dianggap 1 kali. Kalau misalnya melontar mengambil 2 itu menganggap 1 kali, walaupun 2 batu. Nah, dihitung 1 kali. Dia kada perlu melontar dengan kuat-kuat, mengumpulkan tenaga. Berada. Sakingnya hendak belas dendam syaitan ini yang membuat was-was atau mau mundur ke belakang, itu lari itu pas dekat baru nengkal, kada perlu. Cukup hanya mengangkat tangan, asal siku angkat, ketiak terbuka. Itu bagi para laki-laki. Kalau para perempuan cukup ya, ada perlu mengangkat. Itu termasuk wajib rami jimar 3 jumrah. Wajib yang ketiga dalam amal-amal haji, al-halqu. Al-halqu atau at-taqsir. Al-halq itu bergundul. Memang baik bagi para laki-laki al-halq, dia bergundul lah, supaya pahalanya banyak, besar. Tiap helai rambut itu menggugurkan dosa, mengangkat. Nah, makanya dulu masa kecil penasaran, kenapa jamaah haji datang rambutnya panjang-panjang, ngeri yang kada rapi lagi. Tapi ada yang rapi diikat atau sekalinya itu pahaman mereka, supaya banyak rambut, banyak pahala itu kalau bergundul. Nah, dianjurkan yang datang mendahulukan umrah sebelum haji, jangan habiskan rambutnya.
melaksanakan umrah sebelum haji, habiskan langsung gondol, nah ada. Nah, ya cukup pendiki rambutnya atau memang yang wajib itu 3 helai. 3 helai. Tapi jemaah kita Masya Allah pahamannya 3 jadi 11 1 gitu, kiri dengan tengah jadi 3. Sudah banyak mengambilnya, meyakinkan benar. Tapi bagus saja. Harus rambut di kepala. Jadi kalau mencabut rambut di jenggot lah ada masuk, ada sah. Atau di ketiak lah ada sah. Memang harus dari kepala, rambut dari kepala. Katanya kada harus pakai gunting. Intinya cokor, bisa pakai pisau kah atau mencabut kah. Yang penting 3 helai dari kepala. Baik, bagi yang kada punya rambut besar gundulnya botak kepalanya itu pakai selit lah. Nah, pakai selit katanya dijalankan atas kepalanya. Itu bagi yang kepalanya buta. Itu wajib, termasuk wajib. Perbedaan wajib dan rukun apa? Kami minggu yang lalu menjelaskan rukun-rukun haji. Malam ini wajib amal haji. Apa perbedaan wajib dan rukun? Kalau amal wajib ketinggalan tidak melaksanakan, maka bayar fidyah. Kalau rukun tidak melaksanakan satu rukun, maka hajinya batal. Itu beda. Kalau wajib yang tertinggal masih hajinya sah, tapi harus bayar fidyah. Kalau rukun ketinggalan rukun, maka batal hajinya. Itu perbedaan wajib dan rukun. Terus qala faslun sunanul haji sab'un, sunnah amal haji. Katanya sab'atun 7. Al-awwalu al-ifrad. Al-ifrad artinya taqdimul haji ala al-umrah, yang melaksanakan haji langsung, haji ifrad. Maka ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Jadi yang hukumnya sunnah artinya lebih afdal ifrad, haji ifrad. Tapi itu kada bisa kita pilih, tergantung kloternya, berangkatnya kapan. Mungkin hendak benar sunnah ifrad, tapi berangkatnya di awal Zulqaidah, kasihan pian. Karena itu menjaga sudah berniat ihram, jaraknya jauh, sebulan 10 hari berarti 40 hari dalam keadaan ihram. Ada boleh potong rambut, ada boleh potong kuku, ada boleh pakai wangi, ada banyak lainnya. Maka itu sebulan menjaga rambut pun ada hati-hati, tapacul tak cabut nih dari ketiaka atau itu menjabut rambut bayar dia. Bayangkan menjaga sebulan, tapi ini 40 hari lagi. Jadi ini walaupun afdal memang ini haji ifrad mengambil sunnahnya, tapi tergantung. Kalau keadaan memang berangkat lebih dahulu, lebih baik dia mengambil nusuk tamattu.
Kenapa tamattu? Jadi melaksanakan umrah itu tahallul, jadi bebas. Makanya tamattu berarti menikmati masa bebas. Nah, ya, jadi larangan-larangan masih boleh. Awal mandi, pakai wangi, pakai sabun. Jaga dalam ihram ada kawat. Nah, tapi mun berangkatnya dasar di akhir atau di awal Zulhijjah masih jaraknya para tinggal 3 hari atau 5 hari haji. Nah, itu bagus baginya ifrad, tapi menjaga 5 hari lumayan. Nah, itu sunnah. Jadi kada harusnya kada kau mengambil ifrad tamattu. Sunnah yang kedua at-talbiyah. Apa maksudnya talbiyah? Itu zikir di musim haji. Talbiyah yang lafaznya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bagi para laki-laki itu sunnahnya baca dengan suara nyaring-nyaring. Bagus banyak-banyak talbiyah selampian di pesawat atau perjalanan pakai bis atau mobil, ya banyak talbiyah baca. Setelah misalnya talbiyahnya berapa 10, istirahat, baca salawat, baca doa, minta apa insyaallah di waktu yang kabul. Berbanyak talbiyah. Kalau untuk para wanita ada perlu nyaring-nyaring. Sunnah yang ketiga tawaful qudum. Tawaf al-qudum itu bagi yang niatnya kayak haji ifrad itu tawaf qudum. Kalau haji tamattu ya cukup tamattu. Ada perlu tawaf qudum langsung dari umrahnya. Tawaf umrahnya. Itu dianggap bisa anggap sama tawaf qudum. Karena awal datangnya melaksanakan tawaf itu salah sambil melaksanakan rukun umrah. Itu sunnah tawaf al-qudum. Yang keempat al-mabit di Muzdalifah. Mabit Muzdalifah. Di sini memang khilaf. Di buku ini menganggap itu sunnah, tapi buku lain riwayat pendapat mazhab lain Muzdalifah itu termasuk wajib, bukan sunnah. Kada pemalam Muzdalifah berarti bayar fidyah. Tapi Imam Rafi'i menganggap sunnah malam di Muzdalifah. Artinya pemalam bukan harus guring. Ada harus guring di Muzdalifah, cuma ya mabit ya tinggal di situ lebih 6 jam ya, 6 jam. Yang kelima kan, yang keempat. Yang keempat raka'ata at-tawaf, termasuk sunnah melaksanakan salat 2 rakaat habis tawaf. Itu hukumnya sunnah. Jadi setelah keliling 7 kali melaksanakan salat atau 2 rakaat tawaf. Yang bagusnya di makam Ibrahim. Nanti insyaallah yang baru pernah ke Makkah, insyaallah di situ ada bangunan yang berkaca, itu makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri memeriksa
merusak bangunan Baitullah. Waktu bangun itu berdiri melihat dari jarak jauh. Nah itu ada tempat. Jadi kayak apa? Bekas kayak batis jejaknya. Di situ sunnah melaksanakan sunnah tawaf. Tapi itu jangan berkeras hendak mengambil pahala sunnah paus. Di situ melaksanakan rakaat tawaf kayak ada negeri mana Bakarasan. Jadi bahasa bekandang banyak supaya jamaahnya melaksanakan salat di situ. Penjuran. Padahal itu di tanah tawaf. Jadi orang hendak tawaf pada kawat gara-gara mereka berkendang. Jadi jangan seperti mereka hendak mengambil pahala sunnah di situ. Nah sunnah tapi menghalangi orang. Boleh aja. Namanya di belakang makam Ibrahim. Ada harus di makam Ibrahim harus belakangnya di sini seperti mereka. Ya di sini jarak jauh. Artinya juga di belakangnya. Jangan keras kata. Haram. Ya kalau aja, nah di belakangnya. Ada harus di belakangnya betul. Namanya masih belakang makam Ibrahim. Kalau kada kawal misalnya di sini penuh, ya boleh aja di mana, asal melaksanakan 2 rakaat tawaf. Yang ke-6 al-mabitu bi Mina. Nah di sini Imam Rafi menganggap bermalam di Mina itu sunnah. Tapi Imam Nawawi menganggap wajib. Kalau ada bermalam di Mina maka bayar fidyah. Tapi di sini Imam Rafi menganggap sunnah. Yang ke-7 tawaful wada. Tawaf al-wada. Itu bukan hanya khusus jemaah haji, tapi seluruh yang tinggal di Makkah, yang bila hendak musafir, maka anjurkan sunnah melaksanakan tawaf wada. Bukan harus di musim haji atau musim umrah ada. Siapapun misalnya sudah berniaga mawas di Mekah atau ada urusan kunjungan keluarga, tapi sudah berlawas di Mekah lebih dari 2 minggu atau seminggu pun, maka anjurkan sunnah melaksanakan tawaf wada. Terus termasuk juga sunnah memakai pakaian bagi haji, pakaian yang berwarna putih. Ihramnya warna putih. Artinya boleh aja warna kuning, tapi lebih baik memang afdal putih. Jadi seragam, bertahan sama. Yang kaya pakai itu putih, yang fakir pakai itu juga. Ada perlu berlebih. Istilahnya jemaah supaya kada terpisah, ada sasar. Jadi mereka berseragam kuning. Ada sama. Yang kaya pakai sama yang miskin, yang besar sama pakaiannya yang kecil, semua pakai warna putih. Baik, kemudian katanya faslun. Nah kalau begitu kayak apalah, tinggal 2 fasal. Apakah bisa khatam di 2 bulan berikutnya atau ya lihat insyaallah. Kira bisa kami habiskan pasal ini. Jadi tinggal 1 pasal. Tapi Masya Allah ternyata banyak penjelasan. Ternyata sisa 3 pasal. Mudah-mudahan panjang umur, dalam sehat wa afiat. Dan semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.